dengan saya Z. Yuk positif. Oke, di video kali ini saya bakal ceritakan tentang bagaimana saya berani melepaskan pekerjaan utama saya dan berangkat ke Taiwan sebagai mahasiswa tanpa bekerja loh ya. Bagaimana? Nah, ini ceritanya. Pada saat itu saya masih bekerja sebagai travel consultant di salah satu perusahaan travel di Jakarta yang adalah anak perusahaan dari salah satu TBK di Jakarta. Kemudian setelah saya bekerja, waktu itu saya ingat gaji saya hanya 5,5 juta. Dan kemudian saya pada bulan Oktober 2018, saya masih ingat waktu itu, Oktober 2018, saya terpanggil secara spiritual, saya buka free tarot reading pada saat itu. Saya sudah pernah dibacakan tarot, tapi kemudian karena saya terpanggil, saya buka free. Sebenarnya waktu itu belum pakai tarot ya, saya hanya pakai intuisi saya untuk meramal, karena saya tahu saya bisa dan saya cukup sensitif. Saya mengikuti intuisi yang saya dapatkan dari guardian angel atau pelindung saya, dan beliau berkata bahwa coba saja buka gitu. Saya cukup kaget juga sih, karena pada saat itu saya diberitahu bahwa pasti ada yang DM, pasti ada yang kirim pesan di Instagram gitu, buka saja. Terus saya bilang, apa ini nama Instagram saya gitu loh. Nggak butuh waktu lama, saya waktu itu hanya butuh sekitar 1-2 hari kalau saya masih saya tidak salah ingat ya, 1-2 hari aja saya langsung keluar dengan kata-kata moonlight affirmation. Itu luar biasa sekali sih, itu tanpa saya sadari. Cuma sekarang saya mulai bergulat dengan saya punya keyakinan untuk merubah lagi, tetapi saya merasa ini belum saatnya sih ya. Akan ada satu saat dimana saya akan merubah nama Moonlight Affirmation. Tetapi ketika saya keluar dengan brand Moonlight Affirmation, saya ingat sekali bagaimana saya mulai meramal, tapi pada situ belum kenakan tarif ya. Jadi saya mulai buka gratisan selama 1 minggu, 2 minggu berlalu, dan selesai makin banyak yang minta, Kak kapan kasih gratisan lagi? Saya bilang oke, enggak, tapi berbayar. Mulai dari satu pertanyaan 25.000, kemudian satu pertanyaan 44.000, itu berjalan terus ya, sampai harga tarot reading saya di harga yang sekarang ini. Nah, waktu itu pertama kali sebelum saya pakai media tarot atau oracle, saya menggunakan media saya ingat saya hanya pakai intuisi. Kemudian saya tunggu oracle yang pertama kali datang di saya itu adalah oracle dari, waktu itu posisinya dari Rusia, cukup lama perjalanannya sampai ke tangan saya, dan saya mulai membaca dengan media oracle. Pada saat itu dengan media oracle itu saya cukup kalau saya bilang saya cukup bertahan lama dengan media oracle itu sampai saya mulai memberi RWS, tarot RWS dan segala macam. Tapi di sini waktu itu penghasilan saya sebagai sebagai konsultan travel itu karena masih di 5,5 juta. Waktu itu saya selama bulan, kalau nggak salah di Oktober juga saya mulai, Agustus mungkin ya, sebelum saya mulai baca tarot itu, saya mulai dengan les Mandarin. Itu saya les Mandarin 2 juta per bulan. Jadi 2 juta, saya tinggal 3,5 juta, dan pada saat itu saya tetap saja berani, karena waktu itu saya sudah bayar sewa rumah kan sebelumnya kan, jadi sewa rumah kayak saya bertiga dengan kakak dan adik saya. So ya, saya berjalan seperti itu. Saya masih sewa rumah, jadi saya sudah tidak terbebani dengan biaya rumah. Oke, saya hidup dengan ya cuma 3,5 juta itu, dan ada sedikit yang saya dapat dari baca tarot. Terus kemudian saya dapat tawaran, mau nggak ke Taiwan? Melepaskan kerjaan saya. Oke aja loh, padahal waktu itu kayak tanpa bertanya-tanya gitu kan, bagaimana itu ceritanya kalau tanpa penghasilan dan berangkat ke Taiwan. Tapi saya sih jalan-jalan aja, kayak ya udah, nanti di Taiwan kan bisa kerja part time sebagai jadi restoran seperti itu, mungkin jaga anak orang. Saya nggak punya gambaran sama sekali sih, pokoknya saya yakin bisa lah gitu. Sesampainya saya di Taiwan, gak ada waktu ya, saya kuliah. Waktu itu juga pada saat yang sama, karena kan saya udah mulai merasa saya bisa aktivasi
semua skill saya kuliah lagi, saya kuliah S1 ilmu pemerintahan. Saya waktu itu cuma lulusan D3 sih, D3 internasional, jadi saya belum S1. Jadi di tahun 2018 akhir itu saya kuliah S1 lagi. Sampai sekarang saya masih jalani kuliah online tersebut, sambilan saya masih kuliah di Taiwan juga. Nah, pada saat saya datang ke Taiwan pertama kali, itu saya jujur saja hutang kartu kredit. Ya, saya hutang kartu kredit, tapi saya berhasil membayar. Gitu. Dengan apa? Dengan readingan tarot saya. Dan saya memang betul saya tempat bekerja part time waktu liburan musim panas Juni tahun lalu. Saya bekerja 2 minggu aja. Sisanya saya nggak pernah bekerja lagi. Saya pernah bekerja beberapa kali di hotel, itu pun jarang sekali, hanya weekend aja dan diajak teman gitu. Sisanya saya benar-benar fokus di kuliah online, kemudian kuliah di Taiwan juga. Kenapa saya bisa bertahan adalah dengan keyakinan saya. Saya berani melepas loh. Saya nggak yakin. Saya sebenarnya nggak tahu saya bisa kerja apa di Taiwan, tapi saya yakin nanti pasti dapat kerjaan. Saya yakin. Saya hanya pakai modal keyakinan. Dengan modal keyakinan aja saya berangkat ke Taiwan tanpa saya tahu saya akan seperti apa hidupnya. Tapi saya berhasil membayar uang sekolah saya semester berikutnya, ya. Bahkan ketika setiap bulan saya pulang ke Indonesia, setiap semester saya pulang, jadi setiap 4-5 bulan itu saya pulang ke Indonesia. Dan untuk tahun ini saya tidak pulang, tapi sebelumnya saya pulang. Setiap saya pulang, saya itu membiayai tiket pesawat saya sendiri kan, tapi saya juga bukan pulang sekali ke Jakarta aja loh. Tiket pesawat dari Taiwan ke Jakarta itu sudah sekitar 4-5 juta, terus mungkin 3 juta lebih lah ya, PP-nya sekitar 5 jutaan, 6 jutaan. Terus belum termasuk tiket saya berangkat dari Jakarta ke Kalimantan, PP lagi, dan saya pulang ke salah satu kota di Kalimantan Barat ke rumah orang tua saya, itu tiketnya sekitar 2 juta, PP 4 juta ya, seperti itu. Termasuk living cost saya kalau saya di Jakarta selama saya pulang. Saya tinggal di rumah kakak, kadang saya di Jakarta, kadang saya di mana-mana ya. Ketutup semua ya dengan tarot reading. Bukan karena saya adalah seorang tarot reader. Anda bisa bisnis apapun selama Anda yakin. Saya yakin itu. Kalau Anda yakin, yuk positif, kita pasti semua bisa ya. Bukan masalah tarot readingnya, tapi adalah masalah keyakinan Anda. Saya waktu itu sudah sangat yakin bahwa saya mau kerja, tapi saya nggak mau yang capek-capek. Karena saya kuliahnya udah 2, kalau saya kerja lagi yang capekin badan saya bakalan lebih susah lagi. Apakah tarot reading tidak membutuhkan tenaga? Saya butuh tenaga kalau saya mau reading, saya butuh energi, dan saya juga butuh media waktu untuk saya buat video di YouTube. Tapi ya puji syukur ya, terima kasih sekali kepada alam semesta bahwa segala sesuatu berjalan dengan lancar. Saya bisa masih tetap buat video, saya tetap bisa reading tarot. Nah, yang hebatnya lagi adalah saya harus tinggal di asrama, ya kan? Ketika saya tinggal di asrama, saya satu kamar tuh berenang. Tapi setiap saya punya teman kamar, ya, yang 5 orang, sisanya saya 1 orang kan, berenam kan kita kan, 5 orang semuanya bisa terima saya ada tarot reader, dan mereka tidak membocorkan rahasia saya sebagai tarot reader ke orang luar gitu, dan mereka tidak terganggu ketika saya reading tarot gitu. Dan mereka bahkan kalau saya lagi syuting, bahkan mereka tanya, boleh gak kita bersuara? Meskipun saya juga tahu diri saya tidak akan selalu syuting di kamar, tapi pernah sekali 2 kali dan mereka kayak, oke, boleh gak kita bersuara? Seperti itu. Luar biasa sekali. Dengan apa? Keyakinan. Bukan karena saya tarot reader, tapi yuk positif, kamu pasti bisa juga. Itu karena saya positif. Terus saya juga saya juga masih ikut public speaking club di sini, dan cukup membahagiakan juga, karena dari public speaking club itu saya mendapatkan banyak informasi bagaimana caranya melakukan presentasi, bagaimana caranya public speaking, dan di situ juga cuma sekarang saya lagi off, di situ juga saya mendapatkan banyak ilmu. Ada waktunya, ada, karena saya positif, saya yakin pasti bisa. Ada sulap, nggak pakai sulap sama sekali, saya cuma tahu saya bisa lakukan itu gitu loh.
Perlu usaha nggak sih Kak? Ya perlu, harus sediakan waktu, harus sediakan tenaga. Tapi sebenarnya kuncinya adalah satu. Kuncinya adalah rajin. Kita harus set waktu kita sebaik-baiknya. Jadi kita harus mulai dari, saya tahu hari ini saya mau lakukan A, B, C, D. Oke, saya punya waktu tidur 1 jam. Oke, saya tidur. Besok pagi saya paling siang bangun jam berapa dan saya harus melakukan apa saja. Itu sudah saya program semua. Otomatis semua bisa dilakukan. Lalu next kakaknya mau jadi apa? Saya serahkan semua pada alam semesta. Saya lakukan yang saya bisa. Gitu. Terus selama ini kan sebelumnya hutang kartu kredit ketutup nggak semua? Semuanya ketutup, benar-benar ketutup semuanya. Dan kartu kredit ini saya masih pegang. Saya anggap sebagai suatu aset, ini saya anggap sebagai suatu sebagai suatu gengsi yang saya pegang, tapi saya tahu saya pegang, tapi ini bukan untuk saya pakai sewaktu-waktu saya mau. Saya pegang ini sebagai alat untuk kalau memang ini saya butuhkan, saya pakai gitu. Tapi ya sampai sekarang bisa pakai cash gitu. Itu kan intinya. Kita kalau bisa pakai cash, di situ titik kita sudah sampai ke sudah sampai ke titik finansial kita bagus. Jadi ya selama kita positif pasti kita bisa. Intinya sih semuanya adalah berserah, meyakinkan diri, positif aja. Oke, seperti itu saya Izzy. Semoga semuanya juga sama-sama sukses. Kita semua sama-sama banyak rezeki. Oke, intinya yuk positif. Bye bye, sampai jumpa di video berikutnya.